Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukran lillah, salatan wa salaman ala rasulillah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'da. Allahumma sholli wa sallim ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Qala Allahu ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Fabima rahmatin minallahi linta lahum walau kunta fazzan ghalizal qalbi lam faddu min hawlik fa'fu anhum wastaghfir lahum wa syawirhum fil amr fa idza azamta fatawakkal 'ala Allah innallaha yuhibbul mutawakkilin. Maka berkat rahmat Allah engkau Muhammad berlaku lemah lembut terhadap mereka. Sekiranya engkau bersikap keras dan berhati kasar, tentulah mereka menjauhkan diri dari sekitarmu. Karena itu maafkanlah mereka dan mohonkanlah ampunan untuk mereka, dan bermusyawarahlah dengan mereka dalam urusan itu. Kemudian apabila engkau telah membulatkan tekad, maka bertawakallah kepada Allah. Sungguh Allah mencintai orang yang bertawakal. Surat Ali Imran surat ketiga ayat 159. Yang sama-sama kita hormati Ketua dan Pengurus Masjid Al-Qadar, kemudian Bapak Ibu jamaah maghrib yang dirahmati Allah. Mudah-mudahan sebentar lagi kalau memang Smart Surau programnya jalan, Pak, nah, ada tambahannya santriwan dan santriwati kan begitu. Kalau sekarang tidak nampak santriwan ya, tidak terbayangkan oleh kita Bapak Ibu kalau program Smart Surau itu jalan. Itu kan dari kelas 4 SD itu, 5, 6 SMP sampai kelas 3 itu. Mereka wajib sholat maghrib, isya dan subuh. Ada barcode informasinya. Tidak terbayang oleh kita dari kelas sampai SD tiba di Mas Haji, Pak. Kalau Bapak Ibu tidak siap, maka sulit untuk mendukung program Smart Surau. Kalau gilo kaberang sana maiboh, ya kan terbayang tuh Bapak Ibu. Kelas 4 sampai kelas 3 SMP bakalan rame di masjid, Pak. Kalau ada apa Ibu dak penyaba tuh, siap-siap loh tuh. Ya. Harus mampu itu dalam mendukung Smart Surau. Supaya anak-anak kita, generasi kita memang hadir juga di masjid. Maghrib, isya, subuh.
Ini ujian bagi orang yang memang aco eboh juga anak-anak apa ujiannya. Nah, ya. Kadang jangankan sebanyak itu, Pak. Beberapa orang saya ribut itu. Kondak ke Mas Haji pulang. Ini diuji betul, ya. Nah, mohon berarti kan ada kerjasama nanti ya untuk mensukseskan Smart Surau. Karena ini tidak main-main jumlahnya nih, Pak. Ya, banyak ini. Ya. Harus siap Bapak Ibu. Ya. Bukan hanya berpikir untuk kebaikan ibadah kita, tapi juga kita harus berpikir kelangsungan generasi kita nanti. Awak ndak ada siapa kan itu. Dua hal yang tidak bisa dipisahkan itu. Ya. Bapak Ibu jamaah yang dirahmati Allah. Alhamdulillah, puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas limpahan taufik dan hidayah Allah. Kita baru saja mendirikan sholat maghrib berjamaah. Dan malam ini kita sudah berada di tanggal 9 Rabiul Akhir. Saya ketika menyebut Rabiul Akhir, aduh apa tuh langsung metong. Rabiul Akhir, Jumadil Ula, Jumadil Sadiah, Rajab, Sya'ban. Tidak ke Ramadan lagi. Ambo menyebut Rabiul Akhir, beli kaulah sampai Ramadan Pak Ji. Ya luar biasa Pak. Apa memancing di Rabiul Akhir ya, hanyalah sampai ke Ramadan. Atau begitu luar biasa kerinduan beliau dengan bulan Ramadan. Baca-baca ju jari. Sebentar ya Ramadan Mas. Alhamdulillah. Ya. Sampai bulan lagi, sekitar 4 bulan lagi ya. Ya. Kemudian selawat dan salam kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Keluarga beliau, sahabat beliau, pengikut-pengikut beliau yang mengikuti beliau dengan ihsan sampai hari kemudian. Semoga kelak di hari kiamat kita mendapatkan syafaat dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu jamaah yang dirahmati Allah, ayat yang kita baca di awal surat Ali Imran ayat 159 tentu sudah sangat sering kandungannya dibahas oleh para mubalik dan asatidz. Bahkan boleh jadi saya juga pernah membahas kandungan yang ada di surat Ali Imran ayat 159 ini. Malam ini kita akan kembali membahas Bapak Ibu kandungan yang terdapat dalam surat Ali Imran ayat 159. Terutama berbicara tentang satu sifat terpuji yang merupakan rahmat dari Allah, yaitu kelembutan hati. Karena pengaruh lembutnya hati ini nanti kata ulama sampai ke ujung ayat Ali Imran 159. Pengaruh dari lembutnya hati. Nah, Bapak Ibu jamaah yang dirahmati Allah, kalau kita berbicara tentang rahmat Allah, maka kalau berbicara tentang rahmat Allah, terjemahan dari rahmat itu kan kasih sayang. Kasih sayang Allah. Dengan kasih sayang Allah itu, seseorang akan selamat dari hal-hal yang memudaratkan atau membahayakan bagi dirinya. Itu kan bahasa kasih sayang. Ya. Kalau kita ambil contoh Bapak Ibu, kalau orang kaya yang banyak duitnya, itu kan mudaratnya bisa sombong, Pak. Bisa sombong, tidak mau menerima kebenaran. Boleh jadi kemudian berbuat zolim kepada orang karena memang punya harta. Tapi dengan sebab ada rahmat Allah, maka orang yang hartanya banyak itu, Pak, dia tidak sombong, justru rendah hati, suka membantu orang, tidak pernah merasa bahwa dirinya selalu benar, gitu ya. Nah, itu rahmat. Makanya kalau kita membahas dulu ada berkah, ada rahmat, ya. Kalau rahmat ini kan wujud kasih sayang, kalau berkah kan nilai kebaikan ya. Sepertinya tidak bisa dipisahkan itu.
Tapi artinya ada orang-orang yang Allah beri nikmat tapi ternyata tidak mendapatkan rahmat. Karena rahmat itu memang kasih sayang yang Allah berikan kepada siapapun yang dikehendakinya. Ya, yang dikehendakinya. Sama kalau orang menjabat, punya kekuasaan, mudaratnya kan Bapak Ibu kalau punya kekuasaan itu balik lagi Pak, bisa sombong, bisa berbuat semena-mena, ya. Maka dengan sebab rahmat Allah, hal itu tidak terjadi pada dirinya. Justru kekuasaan membuat dia menjadi pribadi yang baik kepada orang, ya, mampu berbuat amar ma'ruf dan nahi mungkar. Berarti dia dapat rahmat Allah. Itu rahmat. Jadi membuat seseorang terjaga, terhindar, terselamatkan dari segala sesuatu yang membahayakan bagi dirinya. Itu disebut dengan rahmat. Dan ini Allah berikan kepada siapapun yang dikehendakinya. Ya. Jadi sekali lagi bukan disandarkan pada ikhtiar manusia ya, tapi disandarkan bahwa itu adalah anugerah atau karunia dari Allah. Ya. Jadi Bapak Ibu jamaah yang dirahmati Allah, ya, kalau lemah lembut, dia kan ada rahmat Allah, ada lemah lembut. Kalau kita ambil definisi lemah lembut adalah memiliki hati yang baik, kemudian ramah, rendah hati, serta mampu mengendalikan diri, tidak mudah marah dan bersikap sabar, serta toleran dalam menghadapi kesulitan. Itu definisi dari kelembutan hati, ya, atau lemah lembut. Makanya kalau berbicara tentang kelemah lembutan yang merupakan rahmat dari Allah, bahwa rahmat itu adalah hak Allah. Sehingga kalau umpamanya Bapak Ibu kita memiliki anak yang tidak tampak kelemah lembutannya atau keras atau kasar, ya. Padahal boleh jadi kita sudah mendidiknya untuk menjadi pribadi yang lemah lembut atau lembut hatinya. Tapi ternyata anak kita tersebut masih belum menunjukkan kelemah lembutan hati. Berarti kan balik ke rahmat tadi, ada sesuatu yang membuat Allah belum mencurahkan rahmatnya kepada kita dan juga kepada anak kita. Karena rahmat itu adalah hak Allah, karunia Allah, maka manusia itu kan bisa berikhtiar, dia bisa berusaha untuk melembutkan hati. Ya, contoh sederhana Bapak Ibu, kita sekolahkan anak kita itu di sekolah agama, Pak. Kita ajarkan anak kita tersebut ilmu agama. Tapi rupanya orang tuanya Bapak Ibu hampir setiap hari bertengkar di rumah itu, Pak. Dia sudah berikhtiar, Pak. Sekolah anaknya disekolahkan ke sekolah agama, diajarkan ilmu agama. Tapi ada penyebab. Rahmat Allah itu tidak diberikan kepada anak kita sehingga hatinya tetap keras, Pak, kasar. Ternyata bukan masalah ilmu agama tadi, Pak. Kita ajarkan ilmu agama, kita sekolahkan di sekolah agama, tapi ayah dan ibunya ini sering berantem di rumah, Pak. Sering berkelahi dia, ya kan? Artinya bukan di persoalan ilmu agama yang tidak dipahamkan kepada anak. Rahmat Allah itu tidak Allah berikan kepada anak kita karena orang tuanya saja sering berantem di rumah.
Sehingga kalau kita baca pendapat-pendapat para psikolog, orang-orang yang ahli dalam ilmu kejiwaan, ya, orang tua yang sering berkelahi di rumah, Pak, suami istri itu akan membentuk karakter anak yang keras, karakter anak yang kasar. Berarti kan balik lagi, Pak, rahmat Allah berikan kepada siapapun yang dikehendakinya. Ya, makanya ini kan perlu lagi kita mengintrospeksi diri berkaitan dengan bahasa kelembutan hati, yang merupakan ikhtiar kita bersama, karena tidak ada satupun orang yang tidak ingin, Pak, lembut hatinya. Tapi boleh jadi rahmat Allah itu ada yang menghalanginya, sehingga sampai hari ini belum mendapatkan rahmat Allah berupa kelembutan hati, terutama kepada anak kita. Itu salah satu contoh. Ya, jadi ada penghambat. Ya. Ya. Karena sekali lagi Bapak Ibu, kita ini diperhatikan oleh anak-anak kita. Kita ini sebagai role model bagi anak-anak kita, Pak. Ketika yang dilihat anak kita, ketika yang disaksikan anak kita itu adalah hal-hal yang membuat kerasnya hati, maka keraslah hati anak kita. Hilang kelembutan. Makanya sering disampaikan, kalau kau baca kak lah kan gitu. Tak ada keluarga kau yang tidak pernah baca kak, Pak. Tapi dima tampe baca kaknya. Bilo baca kaknya. Baca kak dalam pengertian mungkin boleh jadi adu argumentasi lah namanya. Suara keras lah namanya, Pak. Ya. Karena kan ada bahasa yang dulu pernah saya sampaikan, Bapak Ibu. Seseorang yang bercerita sampai mintuonyo, Pak, sekian lama di rumah itu mengecek ke adik-adik yang lain, Pak. Lah selama itu ibu tinggal di rumahnya, you ndak pernah nampaknya baca kak bedu. Padahal ada, Pak. Tapi kemampuan dia untuk menutupi, Pak, menyembunyikan, ya kan? Nah, ini salah satu yang menyebabkan, sekali lagi Bapak Ibu, ketika ada keinginan kita untuk mendapatkan rahmat berupa lembutnya hati, tapi kita tidak mendapatkannya, karena itu berkaitan dengan rahmat. Berarti ada sesuatu yang menghalangi rahmat Allah itu turun, sehingga sulit untuk mendapatkan kelembutan hati ini. Itu kalau kita contohkan terhadap anak kita. Samalah dengan kita juga, Bapak Ibu. Kalau kemudian berbicara Umar bin Khattab, gara-gara hanya mendengar, Pak, bacaan Al-Quran, langsung kemudian berubah menjadi pribadi yang baik. Itu kan hak Allah, Bapak Ibu. Yang boleh jadi bagi kita, Pak, tidak cukup hanya dengan membaca Al-Quran, Pak. Bagi kita tidak cukup hanya dengan mendengarkan Al-Quran. Kalau bagi Umar bin Khattab dengan membaca Al-Quran hati beliau langsung lunak, sekali lagi itu hak Allah. Bahkan kita tidak tahu apa yang menjadi asbab turunnya rahmat berupa kelembutan hati kepada Umar bin Khattab. Tapi bagi kita boleh jadi, Bapak Ibu, tidak cukup hanya dengan mendengar bacaan Quran. Bagi kita tidak cukup hanya dengan menghadiri majelis ilmu, Pak. Boleh jadi banyak yang harus kita amalkan, kita lakukan, kemudian Allah curahkan rahmat berupa kelembutan hati yang ada pada diri kita. Kan bahkan ada orang yang mengamalkan hadis Nabi itu, Pak, yang pernah kita bahas. Rajin dia ke panti asuhan, memberi bantuan untuk mengusap kepala anak yatim itu, Pak. Karena memang ada jaminan di hadis Nabi. Orang yang hatinya keras, kalau ingin dilunakkan, salah satu caranya suka memberi makan orang miskin dan suka mengusap kepala anak yatim. Karena boleh jadi dari sekian petunjuk dalam agama kita untuk melunakkan hati, boleh jadi salah satunya nanti menjadi asbab Allah curahkan rahmat kepada kita, sehingga kemudian lunaklah hati kita. Ke masjid rajin, puasa sunnah Senin Kamis rajin, Pak. Tapi tetangga kelaparan, Pak, cuek saja. Jangan-jangan itu tuh penyebabnya tuh. Yang menyebabkan hati kita itu ternyata tidak juga lembut, Bu.
Kok ke masjid rajin 5 waktu? Puasa sunnah Senin Kamis rajin Pak. Aku tetangga sebelah lapa Pak. Ada kepeduliannya. Jangan-jangan itu asbabnya tuh. Sehingga sholat kita, puasa kita tidak mampu membuat lunak hati kita. Justru keras dengan sebab tidak punya kepedulian terhadap orang miskin. Paham begitu? Ya. Nah, jadi jamaah dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Ya, berbicara sebuah sifat yang disebut dengan lemah lembut, ya, kelembutan hati. Jadi kalau berbicara tentang kelembutan hati, berarti berbicara tentang hati, tidak berbicara tentang fisik, Pak. Karena sekali lagi ada orang Bapak Ibu yang fisiknya menakutkan, Pak. Mohon maaf saya, agak sangar ya. Sehingga di awal-awal kenal tuh Pak agak menjarak seketik, mencari tampang apa tuh Pak. Tapi kemudian pandainya mengecek Pak, tak menyangko ambo. Yo elok bana Pak. Iya, ramah bana. Padahal di awal ini menyangko Pak, kalau gawat gue macam. Ya. Tapi ternyata balik lagi ini masalah hati, bukan masalah fisik Pak. Bahkan sebaliknya ada orang yang kita menyangka lemah lembut Pak. Lembut hatinya, karena mungkin orangnya lunak Pak tampilannya gitu kan. Tapi ternyata tidak seperti itu. Bahkan identitas yang ada di badannya itu identitas yang kalau bisa dikatakan sudah mengamalkan ajaran Nabi. Ya, mulai dari yang dipakai di kepalanya Pak. Mulai dari pakaiannya, bagaimana kemudian nilai-nilai keislaman itu sangat kental pada orang itu Pak. Sangat kental. Ya. Yang seharusnya kita berharap bahwa dengan tampilan fisik itu Pak, dia punya kelemah lembutan itu. Tapi ternyata ketika istrinya bercerita tidak sesuai Pak dengan ekspektasi kita. Karena lain pula cerita istrinya, lain pula cerita anaknya Pak. Bahwa ternyata abinya itu kalau di rumah kasar. Bahwa suaminya itu kalau di rumah Pak tidak punya kelemah lembutan dia. Padahal sekali lagi dari tampilan fisik sepertinya dia adalah orang yang punya hati yang lembut, tapi ternyata tidak. Ya. Nah, jadi jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, lemah lembut adalah urusan hati, bukan masalah fisik. Dan kelemah lembutan itu Bapak Ibu tidak menghilangkan ketegasan, Pak. Tidak menghilangkan ketegasan. Kalau menghilangkan ketegasan itu bukan lemah lembut, lembek namanya Pak. Makanya ada kalimat tadi kan, walau kunta fazzan ghalizal qalbi lam fattu min haulik. Yang membuat orang dekat itu dengan kita adalah kelemah lembutan. Tapi kalau keras, hati yang kasar, jauh deh. Saya kenal seorang dosen Bapak Ibu. Kalau menurut cerita senior Pak, beliau tuh yuk kareh Pak. Sampai sepatu, kok ada yang melayang guys. Di ITP kan itu ceritanya, ada model itu Pak. Tapi bak kok mahasiswa dake juga beliau Pak. Dekat mahasiswa Pak. Sudah tamat kuliah Pak, tiba di kampus beliau dicari Pak. Padahal beliau kareh Pak. Kok maja, kok main sampai sepatu melayang. Tapi apakah ada di situ bahasa kasar? Apakah ada di situ bahasa keras hati? Tidak ada Pak. Karena orang tahu kemarahan dia itu dengan sebab untuk kebaikan dirinya Pak. Nah, itu yang lemah lembut tadi itu. Kelembutan hati. Jadi kelembutan hati bukan berarti lembek, tegas Pak. Salah mahasiswa Pak, nyonyok koreksi, nyoberangan Pak. Sepatu melayang kodek gara-gara sayang ke mahasiswa itu Pak, melayang suatu. Tapi ternyata informasi Pak, mahasiswa itu kalau tiba beliau yang dicari Pak. Beliau cari Pak. Awak mungkin punya cerita juga mah Bapak Ibu. Guru ambo Ustaz model itu lo dulu tuh mah, sampai melayang-layang pengapui kok. Tapi kalau basobok jo beliau Ustaz, hormat kami Ustaz. Bangga sana. Karena balik lagi, itu sebenarnya bukan karena kebencian, itu karena kelemah lembutan hati. Lajaleh ambo manarangan, amau taju di belakang. Leka paham tuh amal layang papui papan tuh. Cuak. Kanenya Pak. Leta bayang juga Pak bangkakan yang go. Tapi hilang bangkakan yang dek inyo berterima kasih. Kalau ndak apa tegur ambo dulu Pak. Ayo ndak paham ambo matematiku sampai kini. Tapi dek apa le tegur ambo malayang pengapui papan tuh cek. Asadar ambo.
Itu lemah lembut, jangan dikatakan kasar itu. Karena boleh jadi kemarahan seseorang yang tidak terbendung itu Pak, tapi tetap tidak bisa kita benarkan itu. Tetap tidak bisa dibenarkan. Tapi yang membuat Bapak tidak terbendung marah itu apa Pak? Kan sayang dia Pak. Le mengarati, ambo sedang menarangan, maiboh jo akan itu penyebabnya. Itu yang kelemah lembutan tadi Pak. Itu lemah lembut. Kau hendaknya tanang-tanang saya Pak. Tapi waktu ACC Pak, asistensi Pak nyuruh balik banoto ampe. Nyo minta Pak, ambo kapai seminar ke Jakarta, tolong tiket pulang balik aja. Konan kasar kok Pak. Konan kasar. Ini yang tidak lemah lembut hatinya nih Pak. Karena orang yang lemah lembut Bu, ada empati dia. Leka mungkin Pak, kok mahasiswa kok ada suruh mengganti roda auto ampe Pak. Le punya hati itu, dosen dan model itu. Ini contoh Pak, kok ada model itu. Wah, informasinya kan kadang-kadang kan ada ngajuan model itu Pak. Ada yang minta balian tiket pesawat Pak. Tiket pesawat suruh balian. Coba yang kan tuh. Inyo nan kapai seminar awaknya suruh balik tiket Pak. Bagaimana mengatakan lembut hatinya tuh Pak? Di mana ada empatinya? Tidak ada empati itu Pak. Zolim yang ada itu. Zolim itu. Maka Bapak Ibu yang dosen, yang guru, janganlah kasar hati. Jangan zolim. Lemah lembut. Ada empati itu. Ya, ini enggak. Ya, itu yang dilakukan. Jadi jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala ya, baliklah lagi. Bapak Ibu ketika orang tua marah Pak, kita tidak sholat sampai dipukul Pak, babakeh lidi jorotan di kaki. Apa kemudian kita bilang Bapak kita kasar? Enggak Pak. Bangga kita justru dengan orang tua seperti itu Pak. Kalau tidak dilapia ya hambo dulu entah leka sholat kini tidak. Karena itu tidak bisa disebut kasar Pak, tidak bisa disebut keras hati, itu kelembutan. Jadi lemah lembut itu Bapak Ibu tidak bermakna lembek, tapi tegas. Kalau memang salah, salah Pak. Ya, kalau memang perlu diarahkan anak, diarahkan. Kalau memang perlu dipukul, dipukul. Tapi memukulnya tentu mendidik ya. Mendidik, itulah lemah lembut. Jadi jangan dipahami lemah lembut itu lembek. Maka sekali lagi jamaah yang dirahmati Allah, orang yang lemah lembut akan dicintai dia Pak. Kan walau kunta fazzon ghalizal qalbi lam faddu min haulik. Kalau hatinya keras, kasar Pak, memang orang menjauh. Tapi makna ketegasan itu bukan bermakna kasar sekali, bukan Pak. Anan kasar justru nenggaya tanang-tanang tadi itu Pak. Hanya anyang-anyang tapi permintaannya banyak loh tuh. Itu nan kasar tuh. Ibu ya. Itu nan kasar. Iya. Masya Allah. Baik Bapak Ibu jangan dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Ya, ini berbicara lagi tentang lemah lembut. Ya. Bahkan kalau kita membahas tentang kelemah lembutan Bapak Ibu, jangankan manusia Pak, binatang saja bisa berubah dari sifat aslinya Pak. Saya tidak tahu juga video-video yang saya tonton di YouTube. Singo, saya Pak, singo. Awak mencelik singo dari jauh, saya tabang ambuh. Tapi ketika memang dia merawat singa itu dengan kasih sayang, dengan kelemah lembutan tadi Pak, justru tidak ada harga taring singa itu di hadapannya. Ya, nyorangkul, nyopalu di singo tadi, beruang juga begitu. Saya seperti tidak percaya Pak. Beruang Pak, kuku-kuku tajam tuh. Ketika kemudian datang orang yang pernah merawatnya dengan kasih sayang Bapak Ibu, kok tiba-tiba beruang itu memeluknya Pak. Ambo gak ragu segitu, mendaki beruang pun marah saya. Ibu tuh, kiranya tidak ada paluknya disayangnya Pak. Sayangnya. Ternyata binatang pun kalau diperlakukan dengan lemah lembut, maka dia akan sayang kepada kita. Kan gitu bahasanya Pak. Apalagi kalau berlaku lemah lembut kepada manusia, kepada anak, kepada istri. Itu kalau lemah lembut. Makanya kalau dalam parenting saya bahas Bapak Ibu, dalam parenting bagaimana cara orang tua ya memperlakukan anak, parenting sehingga menimbulkan kasih sayang. Saya contohkan kan hadis yang berbicara tentang ketika Fatimah tertawa dan menangis kan itu. Dilihat oleh Aisyah Pak di penghujung usia Nabi. Lalu kata Aisyah, "Kenapa engkau menangis?" Karena kata Aisyah, "Aku dikabarkan bahwa beliau tidak lama lagi akan dipanggil oleh Allah. Makanya aku menangis." Aku tertawa karena beliau menyampaikan bahwa setelah aku Fatimah, yang akan menyusul dari keluarga ini adalah engkau.
Ternyata Fatimah tertawa, Pak. Ya kan? Kok tiba dia awak ya gak berpikir juga step. Kok habis ayah ambolo, ayo janganlah dulu. Yang lain-lain lah ya kan itu. Pindah-pindah. Ketika Fatimah dikabarkan bahwa setelah ayah ini dari ahlul bait ini Fatimah yang akan menyusul pertama sekali engkau. Fatimah tertawa senang. Saya berpikir bagaimana parenting Nabi terhadap anak-anaknya sampai cinta anaknya begitu hebat dan besar kepada orang tuanya, Pak. Baca itu, Pak. Luar biasa itu. Dikabarkan bahwa setelah aku ini yang akan menyusul engkau Fatimah, tertawa Fatimah, Pak. Baralah hebatnya tuh. Malah ada istri mengecek kan itu. Ambo daripada udanan pai dia lama dulu. Nggak kan ada masalah. Nggak tahu juga apakah itu wujud dari kasih sayang yang kurang dan sebagainya kan itu. Ya, kalau ibu disuruh memilih mana yang ibu pilih kan itu. Pak payah pilihannya kan. Ya. Tapi ternyata ya Bapak Ibu jangan dirahmati. Ini pasti ada pengaruh bagaimana cara Nabi, kelemah lembutan Nabi, Pak, ya terhadap keluarganya termasuk anak-anaknya menghasilkan kecintaan anak yang besar kepada orang tua. Ini yang sering saya bahas mungkin di beberapa tempat. Ya, satu hal yang boleh jadi kasih sayang kurang, maka baliknya juga kurang, Pak. Apalagi di Minangkabau. Yang ini yang saya bahas karena di Minangkabau saya tidak tahu apakah kasih sayang ibu kepada anak laki-lakinya itu sebesar kepada anak perempuannya. Karena lebih terarah kepada anak perempuan, Pak. Anak laki-laki itu beko kan kapai juga, mah. Sehingga jangan disalahkan anak laki-laki kurang kasih sayangnya kepada ibu, karena ibu dari awal mindset ibu memang begitu. Anak laki-laki kok ndak juga kawak lo doang. Dia kalape je mah. Yang jo awak kok anak padusi. Jangan-jangan itu penyebabnya, Pak. Anak laki-laki kok marah solape, Pak. Biar selesai je yang padusi. Karena pikiran kita memang begitu gitu. Padahal di surat An-Nisa ayat 11, lidzakari mislu hazil unsayan, Pak. Laki-laki itu 2 kali dapat warisan dibandingkan perempuan. Kalau dapatnya saja lebih, maka tanggung jawabnya harusnya lebih juga, Pak. Nah, ini yang dilupakan kalau di matriarki ini, Pak. Ya, tidak sadar dia melepas sesuatu yang sangat berharga baginya kelak ketika tua, anak laki-lakinya. Luar biasa, tapi susah merubah ini, Pak. Susah merubah. Mudah-mudahan Bapak Ibu yang punya anak laki-laki jaga itu anak laki-laki itu. Kasih paham agama yang baik. Insya Allah dia akan memberikan perhatian yang lebih kepada ayah ibunya melebihi yang perempuan dalam keluarga itu. Saya buka diskusi dan tanya jawab tentang kelembutan hati. Kalau ada silakan. Ada 4 menit lagi, Pak Mai. Ya, Pak Mai. Iya. Walaupun muncul ambo muridku sebenarnya hati ambo lembut. Itu pembenaran tuh Pak Mai. Karena kan balik lagi kepada hadis Nabi kan, bahwasanya di dalam tubuh seseorang itu kan ada mudghah, segumpal daging kan itu. Fa in sholahat sholahal jasad kulluh. Kalau yang segumpal itu baik semuanya. Tapi kalau rusak kan rusak semuanya. Logika berpikirnya kalau memang hatinya mendapatkan rahmat, Pak Mai, lemah lembut, keluarnya juga harus lemah lembut. Jadi tidak bisa kita menerima tuh apa kasabana ambo muncung ambo senang kasana hati ambo lembut. Tidak bisa saya menerimanya itu, Pak. Ya, harusnya memang kalau kelembutan hati itu keluarnya juga harus lembut. Tapi bedakan Bapak Ibu ya, tegas, kasar, keras itu beda, Pak Mai. Itu yang saya sampaikan tadi. Guru tadi walaupun mungkin melempar pakai pengapui papan, guru awak saya suak kan memang model itu, Pak. Melayang-layang pengapui itu, Pak. Tapi saya menurut hemat saya itu bukan kasar, Pak. Itu lebih kepada keras tadi itu. Keras dalam pengertian sama dengan anak tidak sholat, Pak. Kan dibolehkan oleh Nabi dipukul tuh. Nah, kebolehan itu tidak menunjukkan kasarnya orang tua, Pak. Tapi menunjukkan keras tuh, tegas. Boleh jadi guru-guru kita memang seperti itu, cuman mungkin ya tadi pengendalian emosi yang tidak tahu juga kita masa-masa itu kan itu. Mungkin model itu lo caranya, Pak, supaya agak paham anak murid kok. Memang harus melayang pengapui kok. Sehingga dan kawan ani yang sudah diweknya kan. Mereka melayang yang kedua gitu. Maka kita berdoa memohon ampun kepada Allah terhadap guru-guru kita. Kita yakin mereka punya keinginan untuk bagaimana agar murid-muridnya itu baik. Makanya tidak pernah ada kebencian kepada guru yang seperti itu, Pak. Tidak ada, Pak. Kalau sempat guru meminta tadi, kuah Banuto minta dulu.
Wah, kan tiket pesawat suruh balik. Itu membake, Pak, percayalah. Berbekas, Pak. Mungkin Bapak Ibu punya teman tuh yang diminta. Sampai kini enggak bisa nyulangan tuh. Iya, Pak. Apa tua pernah minta kambo. Tapi kalau masalah pengapih papan melayang enggak ada sampai saya. Itu untuk galak-galak gitu, Pak. Ya kalau sepatu enggak ada. Tapi kalau non minta-minta tadi ya, Pak. Maka Bapak Ibu, kalau berdasarkan hadis Nabi, harusnya kan sesuai antara yang keluar dengan yang apa yang ada dalam hati. Wallahu a'lam. Itu Bapak. Dari ya Pak. Iya, Pak. Iya. Sebenarnya itu salah. Soalnya itu nanti akan berdampak pada guru maaf ya, mungkin ada kita guru ketua ini pasti nanti akan membuat ketika Baik, terima kasih. Makanya di awal kan kita alas tadi. Kita tidak membenarkan apa yang mereka lakukan. Tapi kita yakin bahwa mereka tidak berkeinginan untuk menzolimi kita, Pak. Mungkin caranya salah, makanya caranya tidak benar. Tapi kita yakin bahwa dia tidak punya niat buruk, Pak. Beda aja orang dan meminta ongkos pesawat, Pak. Itu buruknya itu. Ya. Saya setuju. Betul. Makanya tadi kan kita alas, Pak. Guru-guru kita dulu yang melakukan itu, kita mohonkan ampun kepada Allah. Supaya Allah mengampuni apa yang mereka lakukan. Karena kita yakin bahwa mereka ingin mencerdaskan anak bangsa, kan itu. Mohonkan ampun. Ya, tapi kita tidak yakin bahwa dia punya niat untuk melukai kita, menzalimi. Maka tidak perlu ditiru yang seperti itu, Pak. Apalagi yang tadi, Pak, itu jangan ditiru benar. Yang meminta ban sepeda motor. Karena saya masih mendengar juga, Pak, marah saya yang bodi pembimbing seorang aja. Nah, noto suruh basuh lah, kan? Dan tiket orang rumahnya suruh bali lah. Marah saya, Pak. Biaya kuliah tidak sabaran. Biaya membali-balian kok yang banyak, Pak. Berapa zolimnya orang, Pak, yang seperti itu. Coba, zolim kan, mengambil keuntungan dari orang. Dia tahu, Pak, bahwa orang itu memang berada di kekuasaan dia. Kita saja, Bu, menghutangkan orang. Nih minta waktu sedikit. Menghutangkan orang, mengambil manfaat dari orang itu sebuah, itu saja riba tuh, Pak. Itu riba tuh, Bu. Awak menghutangan nggak tahu bana nyoba hutang kawak, Pak. Lantehangan awak kayaknya. Itu riba. Itu riba, Pak. Berapa banyaknya orang hari ini, Pak, tahu bana orang tuh dalam kekuasaan awak, Pak. Samalah jodosen tadi, Pak. Tahu bana mahasiswa dalam kekuasaan nyambil manfaat dari mahasiswa itu, tapi manfaat yang hanya menguntungkan dirinya. Berapa besar dosa itu? Besar dosanya itu. Ya. Mungkin itu, Pak. Terima kasih atas perhatian. Pak Haji, Pak Haji. Ya, silakan, Pak. Iya, Pak. Oh, terima kasih, Pak Haji. Iya. Perempuan? Iya, terima kasih, Pak. Itu kan pengaruh matriarki tadi, Pak. Bahwa kita memang garis keturunan itu lebih kepada garis keturunan perempuan. Sehingga memang karena itu yang terbangun, beda, tidak usah jauh-jauh kan, di daerah tetangga kita saja yang patriarki, Pak. Mereka lebih nyaman tinggal di rumah anak laki-lakinya daripada anak perempuan, Pak. Tapi karena kita memang matriarki, memang lebih nyaman tinggal di anak perempuan daripada di tempat anak laki-laki. Padahal dalam syariat, ibu kalau mau menetap di rumah anak perempuan ibu harus minta izin ke suaminya tuh. Tidak minta izin loh. Karena anak perempuan ibu sudah punya suaminya itu. Tapi kalau tinggal di tempat anak laki-laki, tidak perlu anak laki-laki minta izin ke istrinya, Pak. Tidak, terbalik tuh. Kalau di matriarki lucu, Pak. Hanya lantehangan tinggal di tempat anak padusi, tempat anak laki-laki yang tidak namuhan. Ya. Nah, sebenarnya tidak ada masalah, Pak Haji. Kedua-duanya boleh. Tidak cuman untuk merubah mindset kita saja, supaya tidak menganggap anak laki-laki kok lapih-lapih modeliku itu. Tidak, anak laki-laki itu yang kedipacik sebenarnya, Pak. Sebenarnya kedua-duanya adalah anak kita. Tapi sekali lagi ada mindset seolah-olah anak laki-laki itu rasanya tidak kamaben awak tuh. Kenapa tidak nama maben awak? Dia boleh jadi dari awal awak menganggap ini tidak kamaben awak. Itu menurut saya, Pak. Mau di tempat anak laki-laki, perempuan yang penting kan nyaman. Makanya kalau ibu ditanya, "Bako ibu namo bakandak kanak padusi daripada anak laki-laki?" Kan anak padusi ibu minta izin kan anak laki. Aja wayanya, Pak.
Ya kalau anak padu si ambo Ustaz suaminya kuah elok. Jadi apa kanda ambo kanak tu mah nyobalian di lakinya tarima. Tapi kalau meminta kanak laki-laki ambo Ustaz ndak bini ceke. Kemalih ambo minta kanak laki-laki itu. Mungkin itu aja. Mungkin itu saja Bapak Ibu, semoga bermanfaat. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.